Jadi mertua dengan menantu itu posisinya sama, haram menikah. Jadi kalau ada menantu bermain cinta dengan mertua, itu namanya terlalu. Setan sampai bingung tuh mereka. Hah? Ada ya? Di mana tuh? Hah? Oh, benar ada. Ahok kali. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Berarti mungkin mertuanya masih muda Anda tuh. Mungkin umur 50 tahun ya. Anaknya umur di bawah 20 tahun. Ngelihat menantunya gagah tampan kesemsem. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Mestinya ibu itu ngikut ngaji nih sore ini ya. Ngikut ngaji. La haula wala quwwata. Ada benar ya? Insyaallah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sekarang kita langsung, cuman hari ini sedikit dilewatkan dari bab-bab yang ada pada kitab ini, karena bab yang akan kita kaji di sore hari yang berbahagia ini, insya Allah ini sangat penting ya, sangat penting untuk kita ketahui dan pahami. Karena kalau kita nggak paham tentang hal ini, maka berkonsekuensi yang cukup berat dalam kehidupan kita sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Wal muharramatu bin nassi arba'a asyara. Adapun orang-orang yang menjadi mahram kita itu ada 14. Mahram itu adalah yang lebih masyhur kita menyebutnya orang yang haram kita menikah dengannya. Itu namanya mahram. Orang yang kita menikah haram dengannya. Kalau muhrim di bahasa Indonesia kadang-kadang agak susah membedakannya. Banyak orang menyebutnya muhrim itu muhrim katanya. Padahal kalau muhrim itu artinya bukan orang yang haram dinikahi. Tapi kalau muhrim itu orang yang memakai pakaian ihram. Itu lagi umroh, lagi haji, pakaian ihram itu namanya orang yang memakainya muhrim. Kalau orang yang haram kita nikahi itu namanya mahram. Sekaligus orang-orang yang haram kita nikahi ini sekaligus ya tidak batal air uduk kita ketika bersentuhan dengan mereka, gitu ya. Jadi ini kan persoalan yang cukup serius yang oleh kaum muslimin hari ini kelihatannya sudah tidak diindahkan, karena ini berupa rambu-rambu. Maka kalau dilanggar rambu-rambu itu apa yang terjadi? Coba kalau kita ke Jakarta, Bu, pas lampu merah itu kan perempatan, udah jelas di situ kita lihat lampunya merah, tapi kita orangnya udah lihat lampu merah, ngeyel, langsung tetap nyebrang. Apa yang terjadi, Bu? Minimal tabrakan. Kalau tabrakan cuman jatuh doang mah mendingan dah ya. Nah itu baru dalam hal fisik, dalam duniawi. Nah makanya kalau kita
sebagai seorang muslim, kalau dengar yang haram itu, maka pikiran kita bagaikan sengatan listrik. Nah, begitu. Sehingga apa? Sehingga kita berusaha menjauh darinya. Jadi kalau dengar haram, wah, hati-hati nih, bahaya. Begitu. Jadi itu yang pertama yang tertanam dalam pikiran kita. Ada 14 orang, ya. Yang pertama, al-ummun wa in alat. Yang pertama itu ibu sampai ke atas. Kalau laki-laki, berarti kalau ibu, ayah. Ayah sampai ke atas, ayah, kakek, kakeknya kakek, kakeknya kakek, terus sampai ke atas, itu haram kita menikah dengan mereka. Kalau kami laki-laki ke ibu. Ibu, ibunya ibu, nenek, neneknya nenek, terus sampai ke atas, haram dinikahi. Kan sekarang ini Bu, ibu-ibu pasti tahu. Kalau kita lihat dari handphone itu kan, banyak belakangan ini orang menikah, perempuannya umur 75 tahun, dapat yang berondong, umur 18 tahun. Sebaliknya juga, itu yang terakhir tuh viral di mana tuh? Kakek-kakek umur hampir 80 tahun dapat yang 19 tahun. Maksudnya bagaimana nih? Itu kakek, seandainya ditelusurin, ternyata yang dinikahin sama dia itu masih terkategori cucunya, maka pernikahannya harus dibatalkan. Nah, itu pentingnya. Bisa jadi kan cucu dari cucu-cucu kita nggak tahu nanti. Misalnya ibu nanti umur udah 80 tahun. Tapi ibu 80 tahun mau menikah lagi. Udah enggak kali ya. Kalau bapak-bapak mah iya, percaya dah kalau bapak-bapak. Iya, kalau bapak-bapak mah biar kata udah tinggal batuk gitu, masih pengen nikah aja. Heran juga ya. Tapi jangan iri Bu, memang fitrahnya begitu. Beda dah ya, beda. Kagak menang, ntar dijelasin. Sabar dulu. Jangan langsung iri. Masya Allah, protes langsung ya. Jadi itu ya. Jadi kalau ibu sama ayah, ayah terus ke atas itu haram bernikah dengan mereka. Kami laki-laki, ibu. Nah, ibu ini juga ada dua macam kan? Ada ibu tiri. Ya. Ibu tiri ini juga sama. Misalnya saya punya ayah. Ayah saya menikah lagi. Maka perempuan yang dinikahi oleh ayah saya itu, bagi saya itu menjadi mahram selama-lamanya. Walaupun ibu tiri. Cuman kalau ibu ada bedanya sedikit. Kalau ibu, misalnya ayahnya menikah, atau misalnya ibu nih, ibu sekarang posisinya katakanlah janda begitu ya. Ada seorang ibu janda begitu ya. Kemudian ibu janda ini punya anak gadis umur udah 17 tahun dah tuh. Ujuk-ujuk datang tuh bapak-bapak tuan takur dah di kampung itu ya, datang. Si ibu yang janda umur 50 tahun ini begitu lihat orang datang mau ngelamar, ceritanya udah nyampe ke kuping. Ntar malam ada mau datang ke rumah, mau ngapain? Mau ngelamar. Si ibu sih udah girang nih, ya pasti ngelamar anak saya begitu. Begitu nyampe, itu bapak-bapak dengan rombongan ngomong, mengutarakan niatnya. Ternyata bapak itu bukan mau ngelamar anak ibu, tetapi ternyata mau ngelamar ibu yang tadi yang janda itu. Nah, ketika seorang laki-laki tadi melamar janda tadi, kemudian mereka menikah, akad, aku terima nikahnya Fulan bin Fulanah dengan mahar sekian tunai, sah. Tapi kalau ayah tiri tadi belum, mohon maaf, belum bersetubuh dengan ibu kita, maka anaknya tadi itu belum menjadi mahram. Bisa dibedain? Kalau kami laki-laki tadi, begitu ayah saya tadi menikah, saya terima nikahnya Fulan bin Fulana dengan mahar sekian tunai. Tiba-tiba ayah saya belum bersetubuh dengan itu perempuan. Walaupun belum bersetubuh, bagi saya ibu yang dinikahin itu mahram selama-lamanya.
meskipun belum bersetubuh. Tapi kalau perempuan beda. Kalau perempuan tadi syaratnya kudu ayah tiri tadi bersetubuh dulu, baru anak tirinya itu menjadi haram. Jadi kalau si bapak misalnya ngelamar janda tuh, begitu habis akad nikah, dia ngelihat sama anak perempuannya, celengak, kok kayaknya lebih putih anaknya nih, nggak jadi diceraiin itu janda. Ini contoh. Saya mau menjelaskan hukumnya aja. Kata bapaknya, salah saya ini mah, kayaknya bukan ibunya ini, ibunya kok hitam sih, anaknya aja dah. Akhirnya bulat tekadnya, saya ceraiin tuh tadi. Maka karena dia belum bersetubuh, anaknya yang ibu tadi tuh masih boleh dinikahin sama bapak yang tadi. Begitu bapak yang tadi nikah sama anak ibu yang tadi, yang janda tadi, saya terima nikah Fulanah bin Fulanah dengan mahar sekian tunai. Begitu selesai, meskipun belum bersetubuh, ibu yang tadi, mertuanya itu jadinya kan, itu jadi mahram selama-lamanya. Bisa ya, beda-bedain ya. Ini nanti akan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi ibu, sebenarnya dalam Islam itu ibu tiri penyebutan aja, tapi posisinya sama. Itu mesti kita muliakan juga. Kalau kita punya ibu tiri, itu hampir tidak ada bedanya. Bedanya hanya satu melahirkan kita, satu lagi istri daripada ayah kita. Dua-duanya dalam pandangan Islam wajib kita berbakti kepada keduanya. Jadi jangan dibeda-bedain. Kan sekarang mau begitu ya. Saya tuh ibu tirinya. Memang ibu tirinya juga kadang-kadang juga sih. Ya, ibu tirinya kadang-kadang juga mentang-mentang anak tiri katanya. Padahal anak tiri juga udah nggak ada. Begitu akad nikah udah nggak ada istilah anak tiri dalam Islam. Orang udah haram dinikahin, nggak boleh lagi dinikahin. Coba gimana? Itu udah sangat serius gitu kan. Tapi lagi-lagi inilah makanya perlu kita sampaikan ke masyarakat supaya masyarakat paham, agar polemik yang model seperti ini tidak terjadi. Harapannya seperti itu. Bisa jadi nanti terjadi kepada keluarga kita, kepada saudara-saudara kita. Maka ini adalah modal kita menyampaikan kepada mereka. Ketika ada akad nikah, maka tidak ada istilah ibu tiri. Itu sama dengan ibu kandung kita. Itu satu. Al-um wa in alat sampai ke atas. Kalau ibu, bapak sampai ke atas. Yang kedua, wal bintu wa in sapalat. Yang kedua, anak kandung perempuan sampai ke bawah. Cucu kita, anak kandung perempuan sampai ke bawah. Kalau ibu, anak kandung laki-laki sampai ke bawah. Yang ketiga, wal ukhtun, saudara kandung. Kalau saya laki-laki, berarti siapa nih? Kakak saya perempuan, adik saya perempuan. Kalau ibu, abang ibu, adik ibu sendiri, ibu kandung, itu mahram. Udah berapa bu? 4. Wal kholah, bibi. Bibi itu adik perempuan dari ibu kita. Ya, tolong diingat ya, adik perempuan dari ibu kita. Kalau saya, kalau ibu, wal itu adik dari bapak kita, paman ya. Kalau ibu itu mah. Yang keempat, wal kholah, bibi atau adik perempuan. Wal ammah, yang kelima, adik atau kakak kandung daripada ayah kita. Bahasa bojongnya apa itu? Kira-kira mamanya Kela. Adik dari ibu. Adik dari ibu tapi yang perempuan. Bukan, adik ayah kita tapi perempuan. Atau kakak Bibi. Bibi ya? Bibi juga ya? Kalau kakak ayah kita perempuan? Uwa ya? Iya. Nah, ini lebaran dihitung, dihafal-hafalin ini. Jadi supaya kalau lebaran tuh jangan asal cipika-cipiki, udah ada pembatas ini, ya. Jadi nggak sembarangan. Kalau kepada orang-orang yang kita sebutkan ini mah bebas dah ya, bebas. Ibu lagi berudu juga salaman aja nggak apa-apa. Namanya mahram kita. Nggak usah segan-segan. Meskipun nanti ada rinciannya ya, ada rinciannya, ada tempat-tempat kita nanti batasan-batasnya ada. Udah berapa tuh? 5. 5 apa 6? 5. Wa bintil akhi, yang keenam,
Anak perempuan saudara, keponakan kandung, itu mahram ibu. Keponakan kandung. Anak perempuan dari saudara laki-laki. Yang ketujuh, wa bintul ukhti, anak perempuan dari saudara perempuan. Tadi anak perempuan dari saudara laki-laki, yang ketujuh anak perempuan dari saudara perempuan. Berarti si pupu nggak masuk di sini, Bu. Nah, si pupu itu bukan mahram. Si pupu itu siapa itu? Anak dari paman kita kan? Ah, itu nggak mahram. Nggak boleh salaman sama dia, nggak boleh. Kalau mau salaman harus pakai alas. Begitu. Makanya kalau di kampung saya itu ada namanya boru tulang. Boru tulang itu adalah anak perempuan dari paman kandung kita. Boleh nikah? Boleh. Kan di Batak itu ada adat pariban gitu ya. Nah itu, yang nikah itu saya punya ibu saya punya adik laki-laki. Adiknya ibu saya yang laki-laki itu punya anak perempuan. Saya nikah sama dia. Kan si pupu itu. Nah, boleh. Makanya bukan mahram itu. Hati-hati, nanti kalau dia ke rumah, ibu jangan asal buka kerudung. Jangan pakai asal celana pendek. Karena si pupu itu walaupun dalam pandangan masyarakat kita, famili, saudara, tapi Islam merinci. Nanti kita akan tahu kenapa sih Islam mesti mengatur seperti itu. Nanti kita akan tahu akibat-akibatnya. Dan itu bisa kita lihat dari contoh-contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi itu 7 mahram atau orang yang haram kita nikahi berdasarkan nasab. Berdasarkan nasab. Kemudian di sini Abu Suja menambahkan wa isnatani birrodo'ah, 2 dikarenakan sepersusuan. Paham Bu sepersusuan? Paham nggak sepersusuan? Ibu-ibu yang di sini saya mau nanya. Ibu-ibu dulu waktu kecil, selagi kecil dulu ibu-ibu yang di sini, apakah ibu-ibu ada yang ada apa bahasanya itu? Minum air susu selain ibu kandung ada? Ada? Siapa? Hah? Sapi? Wah iya memang itu yang banyak tuh. Saya mah dulu nyusu kakaknya bapak saya. Nyusu? Bapak saya. Ibu menyusu ke? Itu enggak, kakak bapak saya. Kakak bapak? Oh iya bibi tuh, uak tadi ya? Ibu? Umur berapa tahun itu? Yang masih kecil saya kan nggak kenal ibu saya. Oh. Sama dari bayi kan udah ditinggal. Nah, ini sepersusuan ini, gara-gara sepersusuan ini jadi mahram juga. Jadi haram kita nikahi juga. Tapi syaratnya ada. 1, menyusunya di bawah umur 2 tahun. Yang kedua, mesti 5 kali susuan. Tapi 5 kali susuan di sini, subhanallah ya, dijelaskan ulama, itu bocah, itu bayi, ya, menyusu ke ibu yang persusuannya itu sampai kenyang. Udah kenyang, dia biasanya dilepaskan sekali, sampai 5 kali seperti itu. Terus kata ulama, kalau misalnya anaknya belum kenyang, ibunya tiba-tiba ngelepas, itu nggak dihitung 1, sampai 5 kali. 5 kali, dan ingat, sebelum umur 2 tahun. Kalau udah 3 tahun bukan saudara sepersusuan lagi. Iya, umurnya di bawah 2 tahun. Berarti ibu nih, mamanya Kela nih, sama ibu itu yang disusuinya waktu itu, yang ibu menyusu ke dia, itu anaknya, suaminya, nanti anak ini tadi, sama dengan yang di atas tadi, itu menjadi mahram. Hati-hati. Ini yang paling khawatir kita. Karena banyak orang, misalnya tadi ya, mungkin anak lahir ditinggal sama ibunya, tetangganya kasihan, padahal tetangganya tidak ada hubungan nasab. Maka ketika ibu menyusukan itu anak, maka anak itu menjadi mahram selama-lamanya. Karena sepersusuan. Nah, tapi bukan karena sepersusuan karena nyusu sama susu sapi, enggak. Ya kalau sama sapi sepersusuan repot atuh, ya. Itu mamanya Kela hati-hati tuh. Maksudnya nanti si Kela juga sama anaknya itu tadi, kalau ada laki-laki itu jadi mahram juga.
nggak boleh menikah. Gitu. Iya, kadang-kadang kan udah pada kemana-mana gitu ya. Nah justru itu yang kita khawatir, karena udah pada kemana-mana, jadi nggak tahu. Sementara dulu ibu pernah menyusu kepada ibu itu. Nah, itu menjadi mahram, sepersusuan. Sama dengan sama dengan nabi kita. Nabi kita pertama sekali disusui oleh Suwaibah al-Aslamiyah. Yang kedua Halimatus Sa'diyah. Ada saudara sepersusuan Nabi namanya Utsman bin Maz'un. Makomnya, kuburnya di Mekah. Itu saudara sepersusuan Nabi. Jadi hal ini sebenarnya biasa aja. Cuman yang perlu kita perhatikan adalah, nah ketika kita pernah ya mengambil air susu seorang ibu, padahal itu bukan ibu kandung kita, maka anaknya, suaminya, anak perempuannya, keponakannya kandung tadi itu menjadi mahram kita juga. Sama seperti 7 orang di atas tadi. Jadi ibu yang kita susuin itu mahram. Kalau saya laki-laki, kalau ibu ayahnya. Wal ukhtun minar rodoah juga saudaranya. 7 tambah 2 berapa? 9. Jadi 2 mahram karena persusuan. Sekali lagi ya, 7 orang itu menjadi haram kita menikah karena senasab atau satu keturunan. Wa arba'un bil musaharati, dan 4 lagi. Tadi 7 tambah 2 9 tambah 4. 9 tambah 4 berapa tuh? 13 ya. Tadi berapa di atas? 14. Ada 4 orang yang haram kita menikah dengannya dikarenakan apa? Tidak satu keturunan, tidak satu nasab, tidak satu persusuan, tapi karena bil musaharah, yaitu karena sebab pernikahan. 4. Siapa mereka? 1. Ummu zaujah, ibu istri. Saya nih, ibu istri saya, berarti mertua saya. Nih istri saya nih, ibunya, itu mertua saya itu haram saya nikahin selama-lamanya. Meskipun na'udzubillah wal'iyadzubillah Allah takdirkan misalnya berpisah itu suami istri, tetap yang namanya mertua, sekali mertua tetap mertua seumur hidup. Gak pernah berubah statusnya. Yang oleh sebahagian kita hari ini mentang-mentang udah cerai, bukannya malah menyambung silaturahim, malah bermusuhan. Ada nggak yang begitu? Banyak tuh. Apalagi punya masa lalu yang kurang bagus dah tuh ya. Ingat-ingat dah tuh, mantunya juga lu mah ngomongnya lu udah ya, dulu aja begini. Mertuanya juga datang, kamu dasar menantu yang gak tahu diri. Nah, padahal dalam Islam posisi antara menantu dengan mertua itu bagaikan ibu dengan anak. Ini banyak orang gak paham. Orang bisa mengatakan, ya ini ayah saya, ini ayah mertua saya ketika ada tali pernikahan. Tapi manakala ada perceraian, berapa banyak orang hari ini tadi bukan lagi tidak disambung silaturahim, tapi malah mereka bermusuhan. Na'udzubillah wa na'udzubillah misalnya. Jadi mertua dengan menantu itu posisinya sama, haram menikah. Jadi kalau ada menantu bermain cinta dengan mertua, itu namanya terlalu. Setan sampai bingung tuh mereka. Hah? Ada ya? Di mana tuh? Hah? Oh, benar ada. Hoak kali. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Belum cerai malah. Berarti mungkin mertuanya masih mudaan deh tuh. Mungkin umur 50 tahun ya. Anaknya umur di bawah 20 tahun. Melihat menantunya gagah tampan kesemsem. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Mestinya ibu itu ngikut ngaji nih sore ini ya. Ngikut ngaji. La haula wala quwwata. Ada benar ya? Itu kalau ada seperti itu, setan pasti geleng-geleng kepala. Ya Allah, kata setan, terlalu lu katanya.
Dia aja nggak habis pikir tuh setan, Bu. Ya, setan aja nggak habis pikir. Lah ibu sendiri itu. Ibu sendiri. Na'udzubillah wal iyadzubillah min dzalik. Aduh, gimana itu ya? La haula wala quwata. Inilah yang menjadi khususnya saya pribadi keprihatinan saya. Karena begini ibu-ibu sekalian ya. Kita nih sekarang ya, kalau kita melanggar aturan Allah ya, kalau kita melanggar aturan Allah sekarang di dunia ini, ibu jangan salah sangka. Maksudnya bagaimana? Seandainya kita nggak mau taat sama Allah di dunia ini, itu balasannya nggak ada di dunia ini. Hati-hati. Nah inilah yang menjadikan orang terlena. Jadi bukan berarti nanti misalnya dia nyolong terus tangannya buntung, enggak. Terus di mana balasannya? Nanti di hari kiamat balasannya. Di dunia ini berlaku hukum dunia. Makanya jangan heran kalau ada orang kagak sholat, terus ya pekerjaannya nipu segala macam, kok kaya sih dia? Jangan heran. Hukum dunia memang berlaku. Kalau dia banyak nipu orang ya mungkin dia banyak. Tapi jangan lupa, kalau di dunia dia tidak akan dapat keberkahan, dan di akhirat dia akan bertanggung jawab apa yang dia perbuat. Nah ini yang merespon ini adalah iman. Kalau orang nggak ada iman, makanya orang itu nggak takut sama Allah karena nggak ada iman. Dia bilang apa? Ah, perasaan saya nggak sholat, nggak ngapa-ngapa sih, dagangan laris baik. Misalnya, saya nggak sholat, nggak apa, suami lancar-lancar baik bisnisnya. Nah ibu jangan sampai seperti itu, Bu, ya, karena emang pelanggaran terhadap syariat Islam itu balasannya tidak di dunia ini. Hanya satu lewat keterangan Nabi, apa itu? Kalau kita durhaka kepada kedua orang tua, itu cash. Maksudnya dikasih DP-nya di dunia ini, tapi belum sebetulnya itu balasannya. Tapi orang yang durhaka kepada kedua orang tua di dunia ini udah dapat dah tuh, ya, DP-nya udah dapat. Tapi ntar bayaran yang sebenarnya nanti di hari kiamat. Tapi kalau pelanggaran-pelanggaran yang lain, ibu misalnya nggak sholat, nggak menutup aurat, mah nggak ngepek sama rezeki, nggak ngepek. Orang kalau rezeki juga kambing juga dikasih Allah makan kok. Ya, nah itu jangan salah paham tuh. Makanya yang tadi, kejadian yang tadi itu begitu. Mungkin awal-awalnya dia, nah nanti di belakang saya jelasin ya. Nanti ada batasan-batasan pergaulan antara laki-laki dengan perempuan. Jadi satu itu ya, wahunna ummu zaujah, mertua ibu istri. Kalau ibu siapa? Mertua ibu. Ya, itu bapak ibu itu. Jangan bahasa kita memertua, tapi dalam Islam itu mahram kita. Ibu habis wudu ketemu memertua, salah. Cipika-cipi nggak apa-apa. Orang anak dia kok, nggak apa-apa. Jadi nggak usah merasa risih, enggak. Orang anak dia, nah, mertua boleh, nggak batal. Nah itu dia. Nah ini makanya nggak terjadi. Nggak batal. Iya, itu dia tuh. La haula wala quwwata. Jangan-jangan lebaran gak ada yang sungkem nih sama mertua nih. Aduh. Enggak, kalau habis sholat. Habis sholat ingat nggak batal. Cium, pipinya cium orang ayah kita kok. Syukur-syukur mertua kita juga ngerti ya. Nah, takutnya kita kagak ngerti, mertua kita kagak ngerti, udah dah nggak ada sinyalnya, udah nggak dapet sinyalnya, udah nggak orang lain, papasan kayak orang musuhan aja jauh-jauhan gitu. Nah ini, kenapa Bu? Nah makanya saya rekam ini nih supaya Indonesia melihat nih, saya mengajar terkait dengan hukum-hukum Islam, khususnya ini yang dianggap masyarakat tabu, tapi tidak. Tapi justru dilarang Islam malah dikerjain. Itu akibatnya karena nggak belajar. Yang kedua, warrobibatu iza dakhala bil ummi. Yang kedua menjadi mahram kita. Robibah ini maksudnya tadi anak tiri, tapi kalau kita sudah berhubungan badan dengan ibunya. Itu yang kedua. Haram karena sebab pernikahan. Yang paling gampang gini dah, saya nyontohin mamanya Kela. Kela itu sekarang sama Pak Rosid sama ayah dengan anak. Udah nggak batal, nggak boleh. Jadi Pak Rosid sama Kela itu udah harus nganggap anak sendiri.
Karena sudah ada pernikahan dan sudah berhubungan badan. Nah itu contohnya gitu. Nggak batal. Terus si Kela salaman sama orang nggak usah pakai alas. Orang anaknya haram kalau kita sampai kemudian menaruh hati, apalagi tadi na'udzubillah waliyadzubillah. Ya, tapi syaratnya kalau warrobibah ini kudu itu laki-laki sempat berhubungan badan dengan ibunya. Maka ibunya itu ada anaknya perempuan, maka itu menjadi mahram kalau sudah berhubungan badan. Tapi kalau belum, tidak. Yang ketiga, wa zaujatul abi, istri ayah. Nah ini tadi, istri ayah kita. Mohon maaf ibu-ibu di sini ada yang punya ibu lebih dari satu? Ada ya, satu semua ya. Iya. Mertua perempuan meninggal. Mertua nikah lagi. Iya, termasuk. Pokoknya istri ayah kita itu masuk termasuk mahram kita. Istri yang perempuan yang dinikahi oleh ayah kita itu selama-lamanya jadi mahram kita. Jadi tuh kalau kayak gitu suami saya ke ibu tirinya misalkan, iya. Itu udah nggak batal. Mau salaman mau apa boleh. Nah, itu. Wa zaujatul ibni, yang keempat haram sebab pernikahan ini. Yang keempat apa? Istri daripada anak kita, mantu nih ya. Itu yang tadi itu yang terjadi, yang viral tuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Masya Allah ya, mantu kayak gak ada orang lain lagi di dunia ini ya. Tapi inilah permainan iblis. Nah kemudian yang ke-14, wa wahidatun min jihtal jam'i, wa wahidatun min jihtal jam'i, wa hiya ukhtuz zaujah. Nah yang ke-14 ini adalah orang yang haram kita nikahi, yaitu saudari perempuan istri kita. Saya nih, misalnya istri saya punya adik perempuan. Itu selama saya ada akad hubungan nikah sama istri saya, adiknya itu nggak boleh saya nikahin, haram saya nikahin. Kakaknya juga nggak boleh. Kecuali meninggal. Makanya kadang-kadang tuh banyak guyonnya tuh kan. Iya. Turun ranjang ya istilahnya ya. Tuh, turun ranjang cakep dah ya. Karena begini, yang namanya adiknya istri kita pasti lebih sayang kepada anak kita ketimbang orang lain. Makanya kalau mau nikah lagi udah dah, jangan jauh-jauh, turun ranjang aja. Ini di kampung saya banyak praktek-praktek seperti itu, karena memang pertimbangannya adalah anak. Karena sudah ada anak, apalagi anaknya masih kecil misalnya kan. Nah kalau misalnya dia nikah dengan orang lain, ya namanya orang lain. Kalau ketemu dengan yang solehah, ya solehah, berilmu, tahu dia udah ngaji seperti ini. Ya Allah, begitu saya akan nikah berarti anak suami saya adalah anak saya. Disayangi, diurus. Biarpun suami pergi kerja enggak peduli, diurusin. Kecil disuapin, dimandiin, dicebokin. Itu yang soleh, yang solehah. Kalau salah-salah, kalau suaminya ada kan di sinetron begitu ada kan ya. Suaminya ada diurusin. Suaminya pergi. Mulai dari atas rambut sampai ke ujung kuku dicubitin semua. Ya Allah. Makanya ada istilah lebih kejam ibu tiri daripada ibu kota katanya. Itu 14 ya, 14. Nah, jadi ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hukum asal perempuan dan laki-laki itu asalnya memang infisol. Apa itu infisol? Terpisah. Nggak boleh di dalam Islam ada satu aturan yang namanya laki-laki dewasa dan perempuan dewasa tidak boleh bersama-sama. Itu hukum asalnya, kecuali di 4 tempat. Ini perlu dicatat ini. 1, ya,
Hukum asal interaksi laki-laki dewasa dan perempuan dewasa tidak boleh atau harus terpisah kecuali di 4 tempat. 1, di rumah sakit. Jadi kalau di rumah sakit, nanti misalnya ibu sakit, jalan ke siaga, tok 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 tok, ya silakan ibu masuk, kata dokternya. Ternyata dokternya laki-laki. Ingat ngaji sore ini, wah kata si Ustadz nggak boleh nih bercampur laki-laki. Beda deh tuh. Kalau di rumah sakit boleh, meskipun dokternya laki-laki, pasiennya perempuan. Jadi harus kita pahami. Yang kedua di mana lagi? Di pasar. Ini pasar ini cakupannya luas ya, bisa di mall, pokoknya di pasar transaksi jual beli. Ibu-ibu mau beli jengkol yang tua, penjualnya abang-abang. Nanti jangan gara-gara tahu asal hukum laki-laki dan perempuan gak boleh bersama, lalu ibu nawar jengkol jarak 4 meter. Jangan. Samparin aja, nggak apa-apa. Berapa sekilo bang? 60.000 ibu. Cuman ingat, di tempat-tempat yang diizinkan oleh syariat Islam itu ada nanti peraturannya lagi, ya. Nanti kita sampaikan. Yang kedua, yang ketiga di majelis ilmu. Majelis ilmu ini cakupannya juga di masjid boleh, di sekolah boleh, tapi itu sama di majelis ilmu, di masjid, di sekolah. Yang keempat di tempat-tempat publik. Contoh di bis, di kereta api, di kantor-kantor. Kemudian di 4 tempat itu ada syaratnya lagi. Apa syaratnya? Yang pertama, yang dibicarakan harus yang baik-baik. Tuh. Ingat ini Bu, ini rambu-rambu ya. Kalau ibu melanggar lampu merah, bahaya. Yang dibicarakan yang baik-baik. Contoh tadi ke dokter. Kan namanya dokter biasanya di ruangan cuman dokter sendiri. Ibu masuk, dokternya masih muda, ibu masih muda. Periksa kehamilan lagi, suami belum pulang kerja. La haula wala quwata. Ya. Nah, sepanjang yang dibicarakan berkaitan dengan sakit, konsultasi yang kita punya kebutuhan tidak ada masalah. Tapi kapan menyimpang obrolan itu tidak boleh. Itu harus dipahami ya, dikat. Jadi ibu yang udah ngaji ini kalau misalnya ketemu nanti dengan dokter seperti itu, ngomongnya udah kemana-mana tuh. Emang ibu tinggal di mana? Emang ibu apa? Terus. Itu. Cukup ibu jawab. Kalau ngomong sama dokter kan lama-lama biaya juga mungkin gede. Lah iya itu dia. Di samping biaya gede, di samping biaya gede, cuman nanti setannya juga datang, keburu datang. Nah, itu memang sama dia tuh. Iya. Itu dari aspek ekonominya begitu. Nah, tapi kalau dari aspek syariat Islamnya, ternyata kalau perempuan yang dewasa dan laki-laki dewasa berdua-duaan di satu tempat, kalau tidak menjaga omongan tadi, itu akan menjurus. Dan sudah banyak kejadian-kejadian. Ya, akhirnya jadi dokter langganan. Besok-besok ke dokter bukan karena sakit lagi. Puyeng-puyeng dikit ke dokter. Nggak taunya ada maunya. Suaminya nanya, mau kemana sih? Ke dokter, periksa. Lah perasaan baru minggu kemarin. Iya nih puyeng, nggak tahu tiba-tiba puyeng. Ya puyeng, kangen dia sama dokternya. Nauzubillah wa nauzubillah. Jangan seperti ini. Ini terjadi juga di jual beli, ya, dijual beli misalnya kan bisa aja Bu. Makanya Islam itu menjaga langkah-langkah preventif namanya, pengawasan. Jadi sejak dini sudah diawasin oleh aturan itu supaya tidak terjadi. Makanya kalau ayatnya terhadap itu tadi apa kata Allah? Wala taqrabuz zina. Tuh. Jangan kamu dekati hal-hal yang menjurus kepada zina. Mendekati saja nggak boleh. Maka salah satu mendekati adalah dengan berkata, ngobrol yang tidak pada perlunya tuh. Yang kedua, ibu kalaupun misalnya dalam keempat tempat tadi mesti menjaga aurat, ditutup aurat.
nggak boleh terbuka. Kalau terbuka berbahaya. Yang ketiga, di empat tadi itu menjaga omongan, menutup aurat, kemudian ghaddul basar, menjaga pandangan. Ini mata kita ini adalah panah-panah setan, bisa dimanfaatkan oleh setan. Makanya kata anak muda, cinta dari apa tuh? Turun, apa istilahnya? Iya, biasanya yang udah lawas-lawas ngerti ini ya istilahnya. Dari mata turun ke hati. Makanya mata dalam Islam begitu dijaga betul, ya. Kemudian selanjutnya pergaulan antara laki-laki yang dewasa dan perempuan yang dewasa tidak boleh berkhulwat. Berkhulwat itu maksudnya berdua-duaan di tempat yang privat. Contoh di kantor. Di kantor itu ada yang privat, ada yang umum. Kalau seorang direktur misalnya memanggil sekretarisnya, telepon, sini kamu masuk ke dalam. Itu sekretaris masuk ke dalam ruangan direktur, dia hanya berdua di situ, itu namanya berkhulwat, nggak boleh, haram hukumnya. Atau misalnya nanti ibu punya teman, tetangga masuk ke dalam rumahnya, ya, masuk ke dalam rumahnya berdua-duaan. Istrinya nggak ada siapa-siapa di situ, cuma dia sendiri. Itu namanya berkhulwat. Kemudian yang tidak boleh juga antara laki-laki dan perempuan adalah ikhtilat. Ikhtilat itu bercampur baur. Ini yang paling sulit. Ini yang paling sulit kita hindari hari ini. Bercampur baur laki-laki dengan perempuan. Terutama yang paling gampang dan ya di acara pesta. Itu kan udah kayak gado-gado tuh di situ ya. Mana toge, mana kolnya, udah campur aduk dari di situ. Aslinya mah nggak boleh, harus dipisah. Nah, itu untuk kaidah-kaidah yang umum. Kemudian, ibu-ibu sekalian, sedikit lagi terhadap yang mahram-mahram tadi, ya, ini sangat perlu diperhatikan. Itu ibu boleh bersalaman, ya, boleh bersalaman, boleh tidak menutup aurat di hadapan mereka yang kita sebutkan tadi. Tapi di makna di sini auratnya ada batasannya. Jangan mentang-mentang kita bersama mahram kita tadi dengan bapak mertua, dengan menantu, menantu ini, mahram saya ini, terus ibu misalnya tiba-tiba pakai celana pendek, tidak boleh. Jangankan sama menantu, sama anak kandung sendiri kalau sudah dewasa. Makanya istri saya ajarin tuh. Anak saya kan yang laki-laki udah gede. Kalau dia pulang ke rumah, istri saya tidak akan pernah yang namanya punya pakaian kecuali tutup semua. Istri saya nggak boleh pakai celana segini misalnya, nggak boleh. Anak dia sendiri padahal nggak boleh. Itu begitu Islam itu. Makanya nggak usah heran kenapa ada, mohon maaf tadi, satu kasus tadi kan mertua dengan menantu. Tapi ada nggak anak kandung dengan ibu kandung? Ada. Na'udzubillah. Itu makanya kata Islam jangan sok kepedean. Karena di situ, mohon maaf, ibu-ibu ini ya tubuhnya seluruhnya adalah itu hiasan diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya mesti ditutup. Semua dari ujung rambut sampai ujung kaki punya potensi karena itu dihias. Apalagi dipercantik sama setan. Makanya kalau kita nih laki-laki nih jalan di belakang perempuan, itu aturannya bagaimana kata Rasulullah? Saya harus buru-buru tuh. Apa bahasa bojongnya tuh? Saya dahuluin. Jadi mentang-mentang saya jalan nih ke sono. Saya lihat misalnya ibu-ibu cantik. Dalam Islam nggak boleh saya lama-lamain di belakang. Saya lihatin gitu lenggak-lenggoknya, nggak boleh. Itu segitunya Islam itu. Terus bagaimana aturannya? Langsung Anda cepat jalan lewatin itu. Kenapa? Takutnya nanti ibu-ibu yang depan itu padahal mah dari belakang kan. Pikiran kita karena dihiasi oleh setan di belakang dikira gadis umur 25 tahun. Begitu dilihat mukanya, ompong giginya semua. La haula wala quwata illa billah. Banyak kejadian begitu ya. Ada iklan begitu juga. Begitu dia begini, lah nenek katanya. Lah kalau pakai baju kan dari belakang bagus kelihatan. Nah, kenapa laki-laki itu melihat perempuan itu cantik? Dihiasi oleh setan. Ya, jadi itu ya. Jadi walaupun nanti misalnya ibu pergi ke rumah mertua atau siapa tadi yang mahram-mahram tadi, tapi ada batasannya. Terus di mana Pak Ustadz? Kita baru bebas. Hanya ada satu tempat. Kapan itu? Ketika kita bersama suami kita. Itulah yang dikatakan Al-Quran,
Hunnal libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istrimu pakaian buat suamimu, suamimu pakaian buat istrimu. Kalau suami dan istri baru dah tuh nggak ada batasan. Namanya pakaian, ya. Nah, selain itu harus hati-hati, ya, harus hati-hati. Nah, itu hal yang mungkin hari ini oleh sebagian besar kaum muslimin tidak dipandang sebagai sebuah aturan. Tapi kan dari berbagai kejadian dan peristiwa-peristiwa hendaknya ini mengingatkan kita semua bahwa aturan yang Allah turunkan lewat Rasulullah subhanallah betul-betul menenangkan hati kita semua, menenteramkan jiwa kita sesuai dengan fitrah kita. Maka selayaknya modal iman inilah kita tidak ada kata lain. Kalau itu sudah perintah Allah dan Rasulullah, apa sikap kita? Sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, kami taat. Supaya apa? Supaya kita selamat, Ibu. Sekali lagi, pelanggaran terhadap syariat di dunia ini mah jangan tunggu-tunggu balasannya, enggak ketemu. Tapi nanti di akhirat siap-siap. Innan nar al-haq. Bahwa neraka itu pasti, surga itu pasti. Jadi kita jangan terlalu berani. Karena nanti kita semua akan dihadapkan, ada saatnya. Kalau kiamat mah jangan kita tunggu-tunggu dah. Berapa lama lagi ya Pak Ustadz? Jangan. Tapi yang pasti kan kiamat diri kita. Apa kiamat diri kita? Ketika kita sudah meninggal. Apa iya kita ini selama-lamanya hidup? Kan enggak, Bu. Ya, enggak. Ini udah akhir tahun nih, ya. Udah akhir tahun, penghujung tahun ini berarti saya mengingatkan sama kita semua. Ketika kita sampai hari ini, apa pikiran kita? Bahwa kita berkurang jatahnya 1 tahun tinggal di dunia ini. Jadi nggak ada istilah merayakan sebenarnya. Kenapa? Karena kita paham, kita ngerti ketika ada tahun baru, berarti tahun baru itu mengingatkan kita umur kita berkurang 1 tahun. Kalau ibu-ibu misalnya dulu di Lauh Mahfuz sudah ditetapkan 45 tahun. Terus sekarang ibu umur 44 tahun. Tinggal setahun lagi. Nah, cuman kita kan nggak tahu kapan, tapi yang pasti itu akan sampai kepada kita. Itulah yang namanya ajal. Maka oleh karena itu muhasabah kita di akhir tahun ini, ibu-ibu sekalian, nanti pulang ke rumah, coba luangkan waktu sedikit, habis sholat maghrib, habis sholat isya, bayangkan, lihat apa yang sudah ibu lakukan selama setahun terakhir ini. Mata kita berapa kali melihat yang haram, tangan kita berapa kali mengambil yang bukan hak kita, lisan kita berapa kita menyakiti hati orang lain, sholat kita yang tidak khusyuk, mungkin kita tidak taat sama suami, dan berbagai kekurangan-kekurangan itu menjadi modal buat kita ke tahun depan agar kita semua punya semangat memperbaiki diri. Dan memperbaiki diri dalam Islam semua harus berdasarkan ilmu. Makanya saya terus, walaupun ibu-ibu mungkin saat ini belum paham tuh apa sih faedahnya menuntut ilmu itu, tapi saya yakin kalau ibu istiqomah, cepat atau lambat, tidak lama lagi ibu akan tahu kelezatan, kenikmatan dalam menuntut ilmu itu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun." Apa artinya itu? Kata Allah, emang kamu kira sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Enggak sama. Batuknya aja enggak sama. Nguapnya enggak sama. Duduknya enggak sama. Masaknya enggak sama. Beda semua. Orang kalau berilmu, semua perbuatannya akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah semangat kita. Mudah-mudahan ibu semua diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, diluaskan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Allah hadiahkan anak-anak yang soleh dan soleha. Kita sama-sama mendidik anak-anak kita. Ibu didik di rumah, kami bantu di sini. Mudah-mudahan harapan kita semua dengan kerjasama ini, mudah-mudahan Allah ridho hingga pada akhirnya kita semua dalam kehidupan ini nanti Allah izinkan kita berakhir dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.